Dalam kehidupan masa lalu, pernah terjadi pagebluk, sebagai istilah Jawa tentang wabah penyakit yang dahsyat dampaknya. Semisal hari ini sakit, besoknya mati, besok sakit, lusanya mati, dan begitu seterusnya. Sejarah mencatat ada 4 wabah penyakit yang mengerikan. Pernah terjadi merajalela dalam siklus 100 tahun. Berketepatan pada tahun yang berakhiran angka 20, yaitu tahun 1720, 1820, 1920, dan 2020. Berikut keempat wabah yang mengerikan tersebut. Yang pertama adalah wabah sampar. Pada tahun 1720, wabah sampar melanda kota Marseille, Prancis, menewaskan lebih dari 100.000 warga di dalam kota pelabuhan di Perancis Selatan dan sekitarnya. Dampak sosioekonomi cukup signifikan, terutama terhadap kolonialisme yang sedang gencar dilakukan, utamanya ke Afrika, Amerika Latin, dan Hindia Barat yang kini disebut sebagai Indonesia. Lalu yang kedua adalah wabah kolera. Pada tahun 1820, wabah kolera yang berasal dari India kemudian menyebar hampir ke seluruh negara Asia termasuk Indonesia. Ratusan ribu orang tewas akibat wabah kolera, termasuk banyak tentara Inggris, sehingga menarik perhatian masyarakat Eropa. Sedangkan yang ketiga adalah wabah flu Spanyol. Wabah flu Spanyol terjadi pada tahun 1920, telah menelan korban jiwa lebih dari 500 juta orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang di pulau-pulau Pasifik yang terpencil hingga sampai di kutub utara. Adapun yang keempat adalah wabah corona. Wabah corona diduga berawal dari Wuhan di daratan Republik Rakyat Cina pada awal tahun 2020. Berbagai negara di dunia telah merasakan dampaknya, bahkan sudah banyak menelan korban jiwa. Sementara Amerika Serikat yang semula merasa kebal terhadap wabah corona terbukti akhirnya kewalahan juga. Dalam memangsa manusia, wabah corona tidak pandang bulu, juga tak mengenal strata sosial dalam kehidupan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami berada di ruang Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, bersama di samping saya ini adalah Pak Dr. Ryu, itu nama panggilan. Nama lengkapnya siapa Pak Dokter? Wiji Lestariono. Nah, Pak Dr. Wiji Lestariono, panggilannya singkat Pak Ryu. Ya. Wah, ini. Nah, kami di sini hendak bincang-bincang santai membahas soal wabah yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia pada umumnya, khususnya bagi Banyuwangi, yaitu virus corona atau COVID-19 ya Pak. Dulu lebih banyak dikenal yang namanya, zaman dulu apa namanya Pak? Pagebluk ya. Ada nggak keserupaannya itu? Ya, jadi ada satu keunikan ya. Karena tahun ini 2020 ini ketika virus corona muncul, sebetulnya ini adalah merupakan siklus 100 tahunan. 100 tahunan ya? Iya. Karena pada tahun 1920 itu ada Pagebluk juga. Pagebluk? Ya. Di daerah Banyuwangi ya, Belambangan waktu itu? Bukan, ini pandemi dunia? Seluruh dunia. Sama dengan corona ini. Namanya apa dulu? Tahun 1920? Jenis flu ya. Jenis flu? Flu Paris katanya ya. Nah, 100 tahun sebelumnya, jadi tahun 1820 itu juga Pagebluk dunia. Pagebluk dunia? Waktu itu ada penyakit kolera. Kolera ya? Melanda seluruh dunia. Indonesia paling terdampak. Berarti per 100 tahun? 1720 ada juga apa Pagebluk. Waktu itu jenis flu juga ya. Melanda seluruh dunia. Jadi ini 1720, 1820, 1920, 2020. Aneh, ini unik nih. Semua angkanya 20 di bawah belakangnya. 100 tahunan. Itu berarti kalau istilahnya Pagebluk zaman dulu itu ya. Iya. Karena merata seluruh dunia juga mengalaminya. Di ilmu epidemiologi yang seperti ini disebut pandemi. Pandemi itu adalah penyakit yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, seluruh benua. Corona atau penyakitnya yang disebut COVID-19 beberapa waktu yang lalu, waktu pertama kali muncul ya, kemudian menyebar ke beberapa negara, itu masih disebut epidemi. Ya, masih baru masalahnya. Ya, epidemi itu penyakit yang dengan cepat menyebar ke beberapa negara. Tapi ketika COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia, maka WHO menetapkan ini suatu pandemi. Itu bedanya pandemi dan epidemi. Berarti ini per 100 tahunnya selalu ada yang namanya hal serupa ya. Iya. Nah, Pak Dokter, mengingat ini selalu diawali dengan angka 20 di belakangnya. Ya. Kira-kira menurut Pak Dokter gejala apa ini? Saya nggak tahu kalau kenapa kok tiap 100 tahun muncul. Saya belum mendalami itu ya. Belum buka buku. Apa ini dapat dikatakan kalau di Jawa itu dalam ilmu supranatural, istilah Pagebluk itu kan istilahnya kutukan atau penyakit kutukan. Kalau menurut dunia kesehatan ini apa kira-kira? Ya, ini kan suatu akibat dari suatu perubahan dunia. Ya. Mungkin seperti itu ya. Dunia yang merata berarti ya. Iya. Kalau Mas Denny soal kutukan yang lebih paham itu. Karma berarti larinya itu. Oke Pak Dokter. Nah, sekarang kita lebih fokus masalah corona dulu ya. Ini kan berbagai negara kan sudah betul-betul ketakutan ya dengan ganasnya corona ini. Kalau untuk Indonesia, Pak Dokter, hingga saat ini kira-kira secara umum Pak Dokter, berapa sudah menjadi korban positif dinyatakan kena virus tersebut ya? Indonesia kan termasuk lambat ya. Lambat ya penyebarannya ya. Ya, jadi dulu ini kan virus ini muncul pertama kali di Wuhan. Wuhan, Cina. Di Wuhan, virus corona ini sebetulnya awalnya adalah virus yang menyerang hewan. Contohnya kelelawar ya. Dan binatang lainnya ya. Dan oleh sebab itu disebut sebagai zoonosis. Zoonosis itu penyakit yang hanya menyerang hewan, tidak bisa menyerang manusia.
Tapi di Wuhan, corona ini yang bersifat zoonosis bermutasi. Bermutasi itu berubah sifat ya. Sehingga bisa menyerang manusia. Tuh. Akhirnya ada orang yang terkena penyakit corona ini di Wuhan waktu itu. Awal-awal ya. Konon ceritanya dia habis mengkonsumsi kelelawar kan gitu kelelawar ya. ya. Nah di sup itu ya. Iya. Nah kemudian virus ini di dalam tubuh orang tersebut bermutasi lagi. Sehingga bisa menularkan dari orang ke orang. Nah inilah awal dari episode penyebaran secara luas. Maka kemudian dengan cepat banyak orang yang tertular virus corona ini di Wuhan ya. Tahun lalu itu ya, tahun lalu ya. Ora. Awal tahun ini ya. Awal tahun. 20 terakhirnya. Ya atau akhir tahun ya. Ya, akhir tahun dan awal tahun dan mepet lah ya. Ya, itu kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh kota Wuhan. Dan tidak butuh waktu lama menyebar ke seluruh Cina dan kemudian banyak negara-negara yang terinfeksi juga. Beberapa negara sudah menyampaikan laporan bahwa di negaranya ada terjangkit virus corona atau penyakitnya COVID-19. Indonesia masih tenang waktu itu ya. Iya. Tenang, seperti nggak tersentuh ya. Iya, zero masih ya. Zero ya. Oleh sebab itu ada beberapa ahli yang menyatakan virus ini memang nggak tahan hidup di daerah tropis. Katulistiwanya ya. Nggak tahan hidup di suhu yang panas. Jadi Wuhan waktu itu kan musim dingin juga kan, yang terserang negara-negara yang beriklim dingin. Tapi terus ternyata Indonesia mulai menemukan 2, 4 dan seterusnya. Sekarang sudah 1414 Itu seluruh Indonesia ya? Iya, sampai hari kemarin itu ya. 1414 yang terjangkit. Nah, kalau gitu salah berarti ya, virus ini nggak bisa tahan hidup di negara tropis. Nggak mengenal musim berarti ya? Iya, bisa salah, bisa benar yang dulu tuh. Bisa aja dulu itu benar, terus kemudian virusnya bermutasi lagi. Betul. Sehingga mereka bisa, atau virus ini bisa berkembang biak atau hidup di negara tropis. Bisa aja seperti itu ya. Tapi yang jelas Indonesia sekarang sudah banyak sekali mencatat penderitanya. Itu tadi ya 1414 gitu ya. Dari 1414 ini yang meninggal 122. 122. Itu data Indonesia ya? Indonesia. 122. Itu per Kemarin akhir Maret ya? Akhir Maret ya, ini ya? 30 Maret ya. 30 Maret. Ya. Nah, kalau kita bicara gimana di Jawa Timur, di Jawa Timur ada angkanya juga. Di Jawa Timur ada 91 orang yang sudah terinfeksi. Ya positif. Ya. Yang meninggal 8 orang. 8 orang dari 90-an itu ya. Nah, dari data ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kematian itu, kalau kita runut di Cina, angka kematian itu berkisar antara 3,78%. Dari yang dinyatakan positif. Ya, artinya dari 100 orang yang terinfeksi, 3,78 atau katakan 4 lah ya, 4 orang diantaranya meninggal. Gitu. Di yang paling tinggi sampai sekarang tercatat di Italia. Italia ya. Di Italia itu angka kematiannya 9, sekian persen. Ya, artinya dari 100 orang yang terinfeksi 9 orang meninggal. Nah, yang data Indonesia tadi 1414 yang meninggal berapa tadi? 122 ya? Iya. Itu kan artinya angka kematiannya 8%. 8%. Ya, sedikit di bawah Italia. Artinya dari 100 orang yang terinfeksi di Indonesia ini 8 orang diantaranya meninggal. Tapi ada berita terbaru, ini Amerika yang sekarang ketakutan. Iya, paling banyak. Paling banyak. Iya. Data terakhir yang hari ini tadi saya lihat kurang lebih 100.000. Yang saya baca di media itu. Nah, ini Pak Dokter menyandingkan istilah pagebluk ya. Istilah pagebluk itu muncul hari ini sakit, nanti malam mati. Besok sakit, lusanya mati. Nah, sedangkan corona hitungannya jam. Yang waktu peristiwa kemarin di Wuhan itu lebih cepat, katakan begitu, sehingga tapi berjatuhan. jangan keliru, jangan tertipu dengan video-video hoax ya, enak-enak jalan terus blok gitu, nggak gitu juga ya. Begitu ya. Nggak gitu juga. Tapi di Wuhan waktu itu ditemukan banyak orang berjatuhan gara-gara menderita
Sekali lagi jangan tertipu ya. Banyak video atau berita hoax yang berseliweran. Informasi di Bali ada juga turis di atas sepeda yang meninggal di tengah jalan. Iya. Sebetulnya itu juga dia sudah sakit sebetulnya ya, sebetulnya sudah memaksakan diri. Iya. Jadi perjalanan penyakit COVID-19 ini kan menyerang saluran pernafasan. Bedanya dengan flu-flu yang lain, flu yang disebabkan oleh virus corona ini berpotensi untuk menyerang paru-paru. Gitu. Kalau paru-paru yang terserang, maka itu yang disebut pneumonia. Sedangkan pneumonia itu adalah infeksi paru yang termasuk berat ya, paling parah untuk infeksi saluran pernafasan. Orang yang meninggal karena COVID-19 ini sebagian besar ya karena pneumonia ini. Ya. Kalau kondisi komorbid itu artinya kondisi penyerta ya, yang menyebabkan dia meninggal. Nomor satu ternyata dari yang banyak yang meninggal itu sebagian besar berusia lanjut. Nomor satu. Yang nomor dua, sebagian besar juga sudah mempunyai penyakit dasar. Contohnya TBC atau asma yang kronis ya. Sehingga dengan mudah virus itu membantu untuk mempercepat ya. Hipertensi gitu. Itu paling mempercepat juga ya. Gitu. Yang menjadi persoalan begini. Seperti ditemukan beberapa pemberitaan ya, seperti di Bali tadi saya sampaikan, di tengah jalan dia meninggal, ternyata setelah diperiksa dia positif kena virus corona. Nah, begini. Kira-kira pengawasan pemerintah dalam hal ini untuk mendeteksi bahwa seseorang itu terjangkit virus corona tersebut ataukah tidak, itu kira-kira seperti apa kira-kira? Jadi kita ini sekarang ada baiknya kita mengenal istilah-istilahnya dulu ya. Kita mengenal ada istilah ODR. ODR, orang dalam resiko. Tapi belakangan sudah diganti istilah ini menjadi OTG. Orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Nomor satu ya. Ini adalah orang yang datang dari negara atau daerah terjangkit. Masuk ke Banyuwangi, kalau kita ngomong konteks Banyuwangi ya. Masuk ke Banyuwangi, ketika kita periksa, dia tidak menunjukkan tanda-tanda demam, tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran pernafasan, alias sehat walafiat, normal berarti. Orang yang demikian ini kita golongkan dalam OTG tadi ya. Tapi tetap perlu pemantauan OTG ini. Iya, karena datang dari wilayah yang berpotensi ya. Kita pun di Banyuwangi ini memantau OTG seperti ini yang dilakukan oleh petugas-petugas yang ada di puskesmas. Angkanya banyak loh Mas Denny. Ya. Untuk OTG kita sudah memeriksa 1.513 orang. Itu yang istilahnya menetap di Banyuwangi atau pendatang? Pulang dia. Pulang dari luar daerah ya. Bisa pulang, bisa berkunjung, pokoknya yang datang dari negara atau daerah terjangkit kita pantau, kita periksa, kita pantau. Diawasi terus berarti ya. Selama 14 hari, nggak boleh keluar rumah. Itu ya. Itu kita sudah memeriksa, memantau 1.513 orang. Sebagian besar ini berasal dari Bali memang. Bali. Ya. Bali berarti termasuk rawan juga ya? Bali kan memang zona merah sudah. Zona merah. Lebih dulu dari kita. Iya, betul. Terus kemudian itu OTG nomor satu istilahnya. Istilah kedua adalah ODP. ODP itu orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini adalah orang yang datang dari negara atau daerah terjangkit tadi, masuk ke Banyuwangi, dan ketika kita periksa dia ada demam. Atau menunjukkan tanda-tanda infeksi saluran pernafasan. Nah, orang seperti ini kita golongkan dalam ODP. Untuk ODP angkanya sampai hari ini kita sudah memeriksa dan memantau 233 orang. Lumayan juga. Juga dari daerah sebagian besar dari Bali. Nomor 2 yang terbanyak dari Surabaya. Surabaya kan merah juga kan ya? Iya, zona merah. Ya. Sisanya itu tersebar, ada yang dari Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, dari Malang, dari mana ya gitu. Itu Mas Denny. Nah, itu ODP ya. Istilah yang ketiga adalah PDP. PDP ini pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini adalah orang yang seperti ODP tadi,
tapi mempunyai tanda-tanda juga yang mengarah pada gejala-gejala COVID-19. Contohnya sesak nafas. Tadi kan saya sudah menyinggung COVID-19 ini yang khas menyerang paru-paru ya, pneumonia gitu ya. Nah, kalau ada orang yang menunjukkan tanda-tanda sesak nafas, sesak itu kan tanda dari adanya gangguan di paru-paru, bukan hanya saluran pernafasan tapi paru-paru ya. Paru-parunya berarti. Nah, orang seperti ini kita golongkan dalam PDP, pasien dalam pengawasan. Tiga-tiganya ini sebetulnya harus diisolasi ya, mereka ini nggak boleh keluar. Gitu. Kita lanjutkan aja dulu. Yang terakhir, istilah terakhir adalah pasien konfirmasi. Pasien konfirmasi adalah pasien yang sudah secara positif diperiksa laboratoriumnya. Tuh. Di Banyuwangi yang PDP tadi sudah nggak ada 0. PDP-nya malah 0 ya? PDP 0, yang positif 1. Positif sekabupaten ya? Iya, ini 1 dulunya PDP. Gitu. Setelah ada hasil labnya jadi positif, dia naik status jadi positif. Itu kondisi di Banyuwangi ya. Jadi kalau pertanyaan Mas Denny tadi bagaimana pengawasan, ya terkait dengan istilah ini kan ya. Jadi kita memantau terus ya. Kepada mereka ini kita pantau dan kita isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu isolasi yang dilakukan di rumah. Rumahnya masing-masing. Dalam pengawasan terus. Dalam pemantauan puskesmas tempat, nggak boleh keluar rumah gitu ya. Pak Dokter, kira-kira yang titik rawan ya kaitannya dengan demam, suhu minimalnya mencapai berapa kira-kira? 38. 38 itu masuk rawan sudah ya. 38 itu sudah berarti demam ya, yang harus kita waspadai dan masuk status ODP. Iya. Kalau ada sesak malah VDP itu. Ya. Gitu ya. Tinggal langkahnya juga berlanjut aja gitu ya. Terus gini, untuk tadi angka yang cukup lumayan ya. Kira-kira apakah cukup mereka itu di dalam pengawasan dalam rumah atau mungkin disiapkan tempat khusus sebagai tempat karantina? Iya. Memang isolasi mandiri itu artinya kan di rumah. Di rumah ya. Tapi isolasi mandiri seperti ini kan bisa menimbulkan beberapa hambatan-hambatan. Ya. Contohnya orang yang diisolasi mandiri di rumah, kemudian tetangganya tahu ya, kan nggak mungkin nggak tahu sudah ya. Oh iya, betul. Apalagi petugas puskesmas datang tiap hari. Beban juga ya. Mereka tahu. Nah, bisa jadi tetangganya ini jadi gelisah, ya. Gelisah. Waduh, ini kok ada yang diawasi kayak gini. Nah, itu kekurangan dari isolasi mandiri. Oleh sebab itu, kita juga menyiapkan tempat-tempat yang dijadikan isolasi darurat ya. Kita menyiapkan seperti itu. Sebetulnya orang yang diisolasi mandiri ini artinya mereka tidak perlu perawatan di rumah sakit kan? Nggak perlu ya? Nggak perlu, cukup di rumah aja diawasi. Kecuali nanti ada perkembangan jadi demam atau ada tanda-tanda infeksi saluran pernafasan, baru ada tindak lanjutnya. Kalau enggak, 14 hari selesai sudah dilepas. Kalau misalnya isolasi mandiri tadi, secara psikis kan cukup berat ya, baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun keluarganya. Bisa iya, bisa enggak. Orang diisolasi mandiri di rumah kan bisa seneng, di rumah kok ya, tinggal tiduran di kamar, bisa seperti itu. Tapi bisa juga enggak, karena mereka jadi bosan di rumah. Jenuh ya. Jenuh 14 hari. Nah, itu kira-kira dalam pengawasan tersebut satu orang, sementara anggota keluarganya kan banyak. Ya. Kira-kira apakah juga berpotensi ke anggota keluarga? Oleh sebab itu, orang yang seperti ini ketika diperiksa oleh petugas puskesmas ya, kemudian diharuskan isolasi mandiri, mereka diberi tata laksana isolasi mandiri. Di antaranya nggak boleh keluar rumah, jaga jarak dengan anak, dengan istri atau suami atau orang sekeluarga. Itu termasuk yang kita sampaikan supaya anggota keluarga pun juga terhindar dari penularan kalau memang ini benar-benar positif ya. Pak Dokter, kaitannya dengan isolasi ya. Iya. Ini kan tadi kan sempat disinggung masalah tempat karantina secara khusus. Kami dengar pemerintah daerah Banyuwangi sedang mempertimbangkan gedung wanita yang cukup besar itu sebagai
sentral untuk isolasi secara umum sebagai tempat karantina. Kira-kira apakah itu cukup efektif atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini yaitu melarang orang keluar rumah, ya, menghimbau orang keluar rumah, melarang kegiatan-kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, ya. Terus sekolah diliburkan, ya, anak-anak belajar di rumah masing-masing, destinasi wisata juga ditutup. Itu kan sebetulnya merupakan konten dari apa yang disebut dulu social distancing, tapi sekarang belakangan dirubah menjadi physical distancing. Jarak ya, pengaturan jarak itu ya. Banyak hal, bukan cuma jarak itu. Meliburkan siswa itu kan physical distancing juga, ya, menutup tempat itu tadi, itu physical distancing. Jadi yang kita lakukan itu sebetulnya punya tujuan, Mas ini. Ya. Apa sih tujuannya kok siswa diliburkan? Berapa lama ini toh ya? Tempat wisata diliburkan, pengajian diimbau untuk ditunda, kemudian sampai sholat Jumat itu juga. Ya, seperti itu ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya orang tidak terlalu dekat satu sama lain. Itu tadi yang jaga jarak tadi ya. Karena kita harus tahu cara penularan dari penyakit ini. Penyakit ini sampai sekarang masih kita yakini merupakan penyakit yang bersifat droplet infection. Droplet itu artinya percikan air ludah. Jadi virus ini menyebar melalui percikan air ludah seorang yang menderita. Iya, baik waktu dia berbicara, waktu batuk ataupun waktu bersin. Jadi waktu bersin atau batuk itu berjuta-juta virus keluar. Menyebar ya. Iya. Oleh sebab itu jaga jarak minimal 1,5 meter. Ini 1,5 meter enggak? 1,5 meter nih. 1 meter, ya 1,5 ya. Oh, berarti masuk berarti ini. Masuk ini ya. Supaya waktu saya berbicara, droplet saya ini nggak nyampe ke wajahnya Mas Denny. Ya. Kalau nyampe ke mata, hidung apalagi mulut, langsung tertular. Oh gitu ya, dengan mudahnya masuk ya. Makanya jaga jarak 1,5 meter. Dengan juga Mas Denny, waktu batuk nggak nyampe ke saya. Kita kan nggak tahu siapa yang ya, karena betul. Ada penderita carrier namanya. Carrier itu artinya orangnya sehat, tapi sebetulnya di dalam tubuhnya sudah ada virus corona. Kita nggak tahu ya. Menyimpan bom waktu berarti ya. Ya, makanya itu jaga jarak seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi penyebaran atau penularan virus ini dalam waktu yang singkat dengan jumlah yang besar. Bayangkan kalau tidak diterapkan surat edaran bupati yang mulai berlaku tanggal 16 ya. Ya. Itu kan kontennya sebetulnya physical Maret itu ya. Kontennya kan physical distancing sebetulnya ya isinya. Siswa diliburkan, destinasi ditutup. Kerumunan juga dibubarkan gitu. Jadi itu kan apa isinya. Bayangkan kalau kita tidak melakukan physical distancing. Seperti biasanya, maka penularan akan dengan cepat terjadi kan? Ya. Pengajian masih banyak, kemudian kerumunan orang nggak dilarang, di tempat wisata orang berkerumun, jaranan masih boleh, orang berdempet-dempetan. Ya, bayangkan, keringat lagi. Bayangkan penularan akan dengan cepat terjadi. Ya. Kalau itu terjadi beneran, maka kemudian banyak orang yang sakit dan beberapa kemudian memerlukan perawatan di rumah sakit, bisa dipastikan kita nggak akan mampu. Iya. Karena jumlah rumah sakit kita terbatas, tenaga kesehatan kita terbatas, kita nggak akan mampu. Berarti salah satu solusinya tadi itu ya, tempat karantina itu ya. Iya, makanya mereka beda itu Mas. Makanya kita mengimbau untuk physical distancing tadi, orang supaya tinggal di rumah aja dulu. Oh iya, untuk antisipasi. Iya, supaya tidak terjadi penularan yang dalam waktu yang singkat dalam jumlah yang besar. Kalau yang terjadi sedikit-sedikit kan kita masih bisa mampu mengatasi. Betul. Kalau cuma terbatas orangnya ya. Nah, kemudian yang terjadi bagaimana Mas Denny? Mas Denny juga bisa melihat sendiri. Siswa sudah nggak sekolah, ya, libur. Destinasi ditutup. Tempat hiburan juga ditutup semua.
Orang yang mau ke hotel kita minta untuk di cancel semua. Tapi bisa kita lihat di beberapa tempat kegiatan yang bersifat kerumunan masih ada kan? Iya. Iya toh? Betul. Bener kan? Masih banyak. Jaranan masih ada, odong-odong masih jalan. Di Purworejo odong-odong 2 kereta penuh anak-anak, ya toh? Jaranan di Glaga masih ada. Padahal rawan itu. Pengajian-pengajian di beberapa tempat masih banyak ya. Ya. Maka kalau diterus-teruskan yang seperti itu, kerumunan massa masih terjadi, kafe masih ramai itu ya. Ya, sampai sekarang. Ya. Betul. Kalau itu diterus-teruskan, maka tujuan tadi tidak akan tercapai. Gagal kita. Gagal. Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Gitu loh. Nah gini Pak Dokter. Kalau ini gagal, Pak, oleh sebab itu, karena kenyataannya masih banyak orang yang berkerumun ya, maka kita mengantisipasi Mas. Susah ya. Kita mengantisipasi. Waduh, kalau kayak gini jangan-jangan nanti ada penderita dalam waktu yang singkat menyebar ya. Jumlahnya banyak. Oleh sebab itu kita menyiapkan beberapa ruang isolasi. Kita meminta komitmen dari rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Kita minta komitmennya untuk bisa menyiapkan ruang isolasi mereka, mengupgrade ruang isolasi mereka, menambah jumlah bed ruang isolasi mereka. Secara khusus untuk menampung itu ya. Untuk COVID-19, siap-siap gitu ya. Alhamdulillah direspon dengan baik oleh seluruh rumah sakit yang ada. Rumah sakit ya. Dari seluruh rumah sakit di Banyuwangi, kira-kira kita sudah bisa mengumpulkan 350 bed ruang isolasi. Se-kabupaten ya? Ya, ada itu 13, untuk persiapan berarti ya? Ya, 13 rumah sakit kan, itu kira-kira ada 350 bed. Tapi sekali lagi, kalau physical distancing, surat edaran Bupati, itu gagal ya, maka akan terjadi banyak penderita. Nah, indikasinya kan sudah ada tadi yang saya sampaikan, masih banyak kerumunan orang ya. Maka kemudian kita juga menyiapkan, selain rumah sakit tadi, kita juga menyiapkan ruang isolasi darurat namanya ya, yaitu yang ada di gesosnya Pak Bupati Pendopo. Itu ada 7 kamar sana. Itu kita siapkan sebagai ruang isolasi. Yang di belakang itu ya. Kalau memang nanti dibutuhkan gitu. Demikian juga gedung wanita. Gedung wanita akan kita jadikan ruang isolasi darurat. Kalau itu nanti terjadi beneran ya. Tapi kan kita sedang berpotensi juga kan itu. Kita kan sedang berupaya kan ya, supaya orang tinggal di rumah. Nah, tapi antisipasi kan perlu Mas Denny. Betul, antisipasi. Maka itu tadi, kenapa kok gedung wanita kita siapkan sebagai ruang isolasi darurat, Pendopo juga itu latar belakangnya seperti itu. Melihat potensinya yang begitu luar biasa. Iya. Terus, selain itu juga Mas Denny, dengan kita menyiapkan seperti itu, mudah-mudahan warga bisa agak tenang juga. Oh, Pemkab ini ada upayanya. Serius ya. Sehingga mereka tenang ya. Tenang itu penting. Karena tenang itu membuat antibodi kita, imunitas kita lebih kuat meningkat. Lebih kuat, betul. Sebaliknya kalau kita gelisah, ketakutan, khawatir, imunnya menurun, drop. Betul banget. Itu juga tujuannya. Ya memang imun itu kan selain menjaga imun dalam tubuh juga pikiran kita kan, itu yang terpenting. Terus gini Pak Dokter, melihat begitu bahayanya ya, apalagi pihak Pemda, Ciki dari Dinas Kesehatan sudah menyiapkan langkah-langkah sedemikian rupa tadi untuk mengantisipasi. Kira-kira dari Dinas Kesehatan sendiri pernah nggak memberikan masukan kepada Bupati supaya misalnya dilakukan atau diterapkan namanya lockdown misalnya? Itu kan jadi bahasan kita terus menerus ya, dengan Bupati, dengan Forpimda. Ya gitu ya. Jadi bahasan kita, termasuk beberapa hari yang lalu juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati waktu telekonferensi dengan Forpimda Provinsi di Polres kemarin ya. Jadi disampaikan juga maksud Pak Bupati seperti itu. Contohnya, bagaimana kalau kita menutup pelabuhan, kan? Karena kan ancaman paling serius, apalagi dalam waktu dekat ini adalah arus mudik. Menjelang puasa dan Lebaran ya. Itu ancaman serius loh itu ya. Nah, tapi kan
kalau kita menutup pelabuhan, itu artinya bukan hanya kita menutup akses ke Banyuwangi. Itu juga bukan artinya nasional kita itu. menutup akses ke Jawa Timur, tapi seluruh Pulau Jawa. Iya, nasional itu. Itu dilematis ya. Dan ini jalur yang vital banget untuk mengangkut logistik juga. Maka ini perlu pertimbangan yang lebih mendalam lagi untuk menutup pelabuhan. Kira-kira opsi yang paling efektif akan diambil seperti apa itu? Melakukan pengamanan dan pengawasan sekaligus gitu ya. Banyuwangi ini kan ada beberapa pintu masuk ya. Nomor 1 bandara, nomor 2 pelabuhan tadi, nomor 3 darat ya. Darat itu dari utara Baluran, terus Paltuding, terus Kalibaru, sudah 5 ini. Iya. Ya toh? Ketahuan sudah ya. Ya, jadi di 5 tempat ini kita akan melakukan pengamanan ya, terhadap orang yang masuk ke Banyuwangi. Dan ini sudah kita lakukan, contohnya yang ada di Ketapang di pelabuhan. Di Ketapang itu orang yang turun dari kapal diwajibkan masuk ke tenda lorong ya. Nah, yang di situ ada 4 blower mengeluarkan desinfektan. Contohnya seperti itu ya. Mereka dicek suhunya, kemudian masuk ke situ disemprot dengan desinfektan. Minimal untuk mengantisipasi segala bentuk kemungkinan. Berarti tulisan-tulisan himbauan yang di BPD itu termasuk salah satu langkah atau langkah lain untuk memberitahukan pada masyarakat sadar tentang bahaya ini, berarti itu ya? Betul, ya. Di seluruh tempat kita sudah memasang ya baliho-baliho tentang COVID-19 ini. Seluruh petugas kesehatan, terutama yang di puskesmas, melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan pemahaman tentang COVID-19 ini. Seluruh kecamatan ya, Pak Camatnya dan Forbimka aktif banget melakukan siaran kelilingan ya. Iya, betul, untuk penyadaran masyarakat ya. Gitu. Mungkin dia tambah lagi mungkin Pak Dokter, pesan-pesan pada masyarakat yang paling penting ini Pak Dokter. Ya, jadi yang terakhir tentu pesan kepada masyarakat Banyuwangi. Tolong seperti yang sudah kami jelaskan tadi panjang lebar, bahwa membatasi kita untuk keluar rumah itu menjadi penting banget ya. Membatasi kita berinteraksi dengan orang lain, tidak berkerumun itu menjadi penting. Tidak bersalaman itu menjadi penting ya. Oleh sebab itu sarannya adalah tinggal di rumah. Dan tidak ngarep-ngarep keluarganya untuk mudik. Akan lebih bagus kalau mereka menyarankan sendiri anggota keluarganya yang ada di luar, sudah tahun ini kita lebaran sendiri-sendiri aja. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Untuk tidak menimbulkan penyebaran yang lebih lanjut lagi. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Rio. Pentingnya kita menjaga segala bentuk kemungkinan terhadap bahayanya virus corona yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Dan yang terpenting juga bahwa imun itu ada 2, yang selain kita menjaga imun dalam tubuh, juga imun dalam pikiran kita. Tenang ya, tidak boleh kita menganggap ini bahaya, tapi tidak boleh dalam ketakutan kan gitu ya. Mudah-mudahan virus corona ini segera enyah dari Ibu Pertiwi, khususnya Bumi Belambangan. Dan jangan sampai ada lagi korban-korban yang berjatuhan. Mudah-mudahan bermanfaat bincang-bincang kami dengan kita harus tetap optimis tapi ya, untuk bisa mengusir virus corona ini dari Banyuwangi. Harus optimis. Ya, yakin. Ya. Kalau bersama kita akan bisa. Insya Allah, amin. Terima kasih. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamannya orang nganu kan begini Pak.